Oke, akhirnya laptop Windows berbasis ARM ya, chipset ARM dari Qualcomm Snapdragon X Elite udah resmi di Indonesia lewat Lenovo Yoga Slim 7X. Gue excited banget sama laptop ini karena ya tadi ya, chipset Qualcomm-nya tadi yaitu ARM, itu adalah arsitektur chipset yang terkenal banget sama efisiensinya. Jadi kita pengen cek nih ya di Windows apakah bisa se-advance itu, karena kita juga udah lihat ya Apple sukses mengadopsi arsitektur ini ke lini laptopnya ya, yang dulunya pakai chip X86. Nah, tapi sebelum gua ngoceh lebih jauh tentang chipset dan laptop ini, buat kalian yang belum subscribe, make sure di subscribe karena kita bakal bahas lengkap, terutama lini-lini laptop yang bakal pakai Qualcomm Snapdragon X Elite. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi apa itu ARM? Nah, ARM sendiri adalah arsitektur chipset yang dibikin sama perusahaan dengan nama ARM juga, yaitu ARM Limited, yang bikin arsitektur ini sebagai open license. Jadi produsen yang mau bikin chipset pakai arsitektur ini tinggal bayar license aja, dan boleh ditambahin sesuai dengan penggunaan masing-masing ya, bisa di custom kayak gitu. Nah, brand-brand yang udah adopsi arsitektur ini udah ada Samsung dengan Exynos, Qualcomm dengan Snapdragon-nya, dan Apple dengan M series-nya. Nah, Nvidia juga sempat ya dulu adopsi pas bikin chipset yang Tegra. Walaupun sekarang mereka juga tetap pakai ARM buat bikin yang chip server, tapi yang chip buat consumer udah nggak ada lagi. Nah, jadi memang saat ini arsitektur yang dipakai tuh ada dua macam dunia, satu ARM dan satu lagi yang lebih established ada X86 yang mana dipakai di Intel sama di AMD. Nah, bedanya apa dari X86? Nah, secara simpel X86 itu pakai sistem CISC atau Complex Instruction Set Computer ya, yang punya waktu proses panjang dan kompleks, jadi butuh jumlah transistor yang lebih banyak sehingga daya yang dipakai juga gede. Makanya cocok sama PC desktop dan server yang nggak ada limitasi daya. Sedangkan ARM itu kebalikannya. Dia tuh pakai RISC atau Reduced Instruction Set Computer yang punya instruksi lebih banyak tapi memiliki waktu proses yang sedikit dan pendek sehingga tidak membutuhkan transistor yang banyak dan bikin penggunaan daya jadi lebih sedikit. Jadi memang cocok untuk mobile karena dia itu bergantung ke penggunaan baterai yang nggak kayak komputer yang selalu dicolok. Nah, kenapa semuanya mulai pindah ke ARM ya kayaknya ya? Ya karena perkembangan zaman ya, semua device tuh makin portable. Jadi selain dari buat nambahin performance, produsen juga makin mikirin gimana caranya gadget itu tuh lebih efisien penggunaan dayanya. Yang kenapa bikin arsitektur ARM ini jadi opsi yang menarik ya? Karena kebetulan ARM itu memang by design efisien. Nah, kalau untuk pasar smartphone sendiri memang udah lama dia itu pakai ARM ya, apalagi tablet yang udah fungsinya nyenggol-nyenggol laptop itu juga udah mostly-nya pakai ARM. Tapi gongnya sendiri adalah ketika Apple akhirnya bikin chipset mereka sendiri yang berbasis ARM, yaitu di M series-nya. Dan ternyata sukses ya, dari M1 sampai sekarang udah M4 tuh semuanya bisa dibilang performance-nya luar biasa, efisiensinya juga tinggi, yang akhirnya kayaknya udah mulai menular nih ke pasar laptop Windows ya, lewat chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon X series-nya. Nah, kalau kita lihat sejarah sebenarnya ini bukan pertama kalinya ya Windows jalan di chipset ARM, tapi kali ini rasanya yang bisa dibilang paling menjanjikan. Nah, makanya bikin gue juga excited banget pengen share ini ke kalian. Oke, sekarang kita bahasin si Snapdragon X Elite ini ya. Ini adalah chipset yang bisa dibilang sebuah leap forward karena punya rasio performance per watt yang jauh lebih tinggi dibandingkan sama chipset PC, terutama yang berbasis X86. Nah, ini berarti dia bisa menghasilkan performance yang sama dan chipsetnya itu lebih efisien, terutama di Snapdragon X Elite ini, sehingga laptop-laptop yang menggunakan chipset ini punya daya tahan baterai yang juga oke. Nah, yang artinya adalah laptop ini bisa menghasilkan performance yang sama dengan daya yang jauh lebih efisien, yang mana si Snapdragon X Elite di Lenovo Yoga Slim 7X ini katanya bisa sampai 2 kali 8 jam. Jadi 2 hari, kurang lebih 16 jam ya kalau ditotalin ya. Sehingga laptop-laptop ini itu ya bisa dibilang daya tahan baterainya panjang banget. Nah, selain itu juga chipset ini punya dedicated NPU atau Neural Processing Unit yang tugasnya untuk memproses kerjaan-kerjaan AI. Katanya bisa menghasilkan 45 TOPS atau trillion operation per second. Yang mana tas-tas AI ini secara on device juga dikerjainnya ya. Jadi kalau yang pengen tahu tuh kayak AI itu live caption, generative text, generative image, dan masih banyak lagi nanti fiturnya kita juga akan cobain sama-sama. Oke, selain chipset yang jadi bahan perhatian, pastinya si laptopnya sendiri dong, karena Lenovo ini punya form factor yang ultra portable ya. Compact banget, ketebalannya 12,9 mm dan beratnya cuma 1,28 kg aja. Nah, untuk build quality-nya sendiri ini solid banget ya, semua kayak pakai bahan metal, cuma memang finishnya yang warna biru tua ini tuh kalau kalian bisa lihat ini lumayan gampang nempel fingerprint dan ngebersihinnya juga agak repot. Jadi mesti hati-hati aja, terutama kalau kalian tangannya minyakan kayak gua.
Nah, untuk portsnya juga nggak pelit ya, dia ada 3 buah USB dengan Type-C 4.0 ya. Ada 2 di sebelah kiri dan 1 ada di sebelah kanan. Nggak ketinggalan juga di sebelah kanan ada power button dan juga ada privacy shutter buat matiin akses webcamnya. Ini khas Lenovo banget ya, perhatiin privacy. Cuma memang biasanya gua sih nggak pakai karena buat unlock laptop ini paling nyamannya pakai face recognition Windows Hello yang nggak akan working ya kalau privacy shutter itu dalam keadaan aktif. Dan ini yang gue suka banget dibandingin Mac yang masih pakai fingerprint dan kita kalau dibuka udah langsung scan muka otomatis ke unlock. Nah, buat webcamnya sendiri ini ada di 1080p 30 fps yang kualitasnya udah oke lah buat keperluan meeting online atau video call. Oke, cek 123 tes. Ini dia tuh kualitas webcam dan mikrofon dari Lenovo Yoga Slim 7X dengan Snapdragon X Elite-nya ya. Ya, resolusi webcam udah Full HD dan kualitas audionya juga udah bagus nih buat online meeting. So ya, mantap. Oke, untuk layarnya sendiri ini ukurannya di 14,5 inci, rasionya 16:10. Oke banget, produktif banget. Dan yang paling menarik adalah panelnya yang OLED plus touchscreen resolusi 3K. Asik banget. Color gambutnya 100% DCI-P3, refresh rate 90Hz dan peak brightness-nya di 1000 nits ya. Jadi buat media consumption layarnya udah enak banget, bisa nampilin konten-konten HDR dengan deep black dan kontras rasio yang unlimited lah bisa dibilang, karena once you go OLED black, you never go back. Oke, kita bahas ke bagian fitur karena laptop daripada si Lenovo ini, Yoga Slim 7X ini adalah bagian dari lineup Copilot Plus PC. Ya, jadi itu adalah fitur AI-nya si Windows yang mana kompatibel dengan si Snapdragon X Elite chipnya. Bisa dilihat ya, kalau kalian cek ini ada fitur Copilot Plus-nya yang mana kategori ini dibuat untuk standarisasi PC-PC yang next gen. Jadi mirip kayak standarisasi sebelumnya yang dibikin sama Intel, yaitu Intel Evo ya, yang mana dia ada beberapa standarisasi tertentu kan. Nah, kalau sekarang karena bergeraknya ke AI, Windows bikin standarisasi yaitu Copilot Plus PC. Nah, kalau kini sekarang itu memang standarisasinya minimal punya dedicated NPU yang performance-nya 40 tops ya, terus RAM-nya minimal 16 GB dan storage 256 GB. Nah, laptop-laptop dengan kategori Copilot Plus PC ini adalah yang bisa akses fitur-fitur AI ya, yang eksklusif dari Copilot Plus. Misalnya ini satu, ada automatic super resolution, bisa naikin resolusi, ada live captions, ada paint co-creator, yang ini yang menarik, yang lucu ya, kita nanti kasih kalian lihat detail-detailnya. Ada photo enhance features ya, bisa restyle image dan image creator, itu bisa dibilang kayak generative image. Dan yang terakhir, Windows Studio Effects. Nah, yang menurut gua keren, pastinya aplikasi legendary kita, Paint yang udah ada AI-nya sekarang ya, namanya Co-Creator yang bisa nerjemahin sketsa yang kita gambar, sketsa yang jelek sekali itu menjadi karya AI, yang bisa kita deskripsiin gambarnya apa, dengan style apa, dan gua sih paling suka style anime, jadi gambar yang gua bikin bisa kayak jadi karakter anime gitu, kayak kita bisa bikin komik bentar lagi ya. Wow. Sip, itu tadi untuk fitur yang paling baru dan menarik. Sekarang kita ngomongin yang objektif, yaitu performance, yang mana bikin pasti penasaran karena Snapdragon X Elite ini tuh apakah dia udah siap untuk penggunaan di real world usage-nya. Oke, pertama kita tes benchmark Cinebench R23 dalam keadaan dicolok. Ini dapat single core-nya di 1098, multi-core-nya di 8959. Yang ternyata kalau nggak dicolok itu penurunan performance-nya, karakteristiknya tuh mirip dengan sebelum-sebelumnya di laptop Windows X86, yang mana single core-nya turun ke 790, multi-core-nya di 2994. Jadi secara angka dia itu kayak turun atau hilang performance-nya 60-an%. Tetapi pas kita tes di Geekbench, karakteristik ini tuh nggak terlalu kelihatan ya, anehnya ya. Single core-nya bisa dibilang hampir sama, nggak ada penurunan. Performance-nya itu 2446 pas dicolok dan 2430 pas nggak dicolok. Multi-core-nya juga ada penurunan tapi sedikit aja, di skor 13.046 pas dicolok dan 11.399 pas nggak dicolok. Jadi balik lagi ya, kalau kita lihat dari kedua platform benchmarking ini tuh kayak aneh, ada kontradiktif ya. Mungkin banyak faktor yang bisa bermain di sini ya, salah satunya adalah compatibility software, yang mana di Windows on ARM ini kayaknya masih beberapa belum optimize 100% ya, jadi kayak work in progress lah, masih butuh banyak sentuhan dari engineer dan juga developer untuk menyempurnakannya gitu. Jadi potensinya sih masih panjang, masih positif dan bisa lebih baik nanti dengan berjalannya waktu. Oke guys, tambahan setelah di riset ternyata Cinebench R23 itu memang nggak support ARM ya, atau kurang support lebih tepatnya. Makanya penurunan performanya tadi cukup ekstrim. Dan ternyata yang support itu adalah Cinebench R24 yang langsung ada pilihannya untuk Windows ARM64. Dan bener aja, di Cinebench R24 dalam keadaan colok dan nggak kecolok itu hampir bisa dibilang nggak ada perbedaan dengan angka yang persis di 100-an buat single core dan 900-an di multi core. Malah gedean pas nggak kecolok nih ya, mesti udah gua ulang-ulang tesnya.
Oke, tadi bagian CPU-nya, sekarang kita cek ke benchmark GPU, tapi kali ini GPU-nya onboard ya. Jadi dari chipsetnya langsung, yaitu Qualcomm Adreno, yang mana nama marketingnya memang sama kayak di smartphone, kayak di chip HP-nya, cuma memang namanya itu generic, jadi nggak ada kode apapun di belakang Adreno-nya, cuma Qualcomm Adreno aja. Nah, karena penasaran, gua cek di HW Info, Hardware Info, dan kita dapat bahwa ini adalah Adreno X1, yang mana kalau dari drivernya itu di-refer sebagai Adreno 741, yang punya usut, ternyata ini adalah versi upgrade dari Adreno 730 yang sebelumnya ada di Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, pertama kita hajar di 3D Mark Time Spy yang dapetin skor di 1902. Dan sebagai bayangan aja, ini tuh mirip performance-nya sama Iris Xe-nya Intel ya. Jadi not bad at all, walau masih cukup ketinggalan dari onboard-nya AMD Radeon 780M yang memang saat ini masih jadi APU paling kencang. Kita tes bagian blender BMW, dan as usual kita dapat waktu 4 menit 25 detik buat CPU. Kalau dicolok, iya, kalau nggak dicolok tuh 4 menit 16 detik. Kok lebih cepat ya? Nah, karena chipset ini nggak punya CUDA cores, jadi GPU rendernya juga mirip-mirip aja sama CPU-nya ya, di 4 menitan juga. Jadi ya agak bingung aja sih ya gua ya, ketika dicolok malah lebih lelet dibandingin pas nggak dicolok gitu pada skenario blender. Jadi balik lagi ya, software optimization-nya masih on progress nih kayaknya. Dan buat NPU-nya sendiri kita juga tes dengan Geekbench ML, kita dapetin skor 2346 dengan backend Direct ML ya, machine learning. Tapi kalau backend-nya kita ganti ke CPU, kita dapat skor sedikit lebih tinggi di 2667. Oke, satu informasi tambahan aja untuk aplikasi video editor dan content creation dari Adobe ya, ini pada belum jalan native di platform Snapdragon X Series ya, kecuali Photoshop sama Lightroom. Nah, kita mau cobain Premiere Pro di sini untuk editing video, langsung nggak dibolehin install sama Adobe-nya. Sebenarnya kita bisa jalanin pakai emulator Prism yang jalan di Premiere Pro 2023, tapi sekarang aksesnya udah diblok langsung sama Adobe. Jadi mau download aja udah nggak bisa. Jadi untuk saat video ini dibuat, Lenovo Yoga Slim 7X masih belum bisa ya untuk video editing di Adobe Premiere. Cuma memang gosip-gosipnya Adobe akan siap rilis versi ARM-nya di akhir tahun 2024 ini. Nah, untuk SSD speed-nya standar aja buat PCIe Gen 4, 4,8 GB per second buat read dan 1,7 GB buat write-nya. Dan walau gue berharap sih buat SSD speed-nya harusnya bisa lebih kenceng, tapi ya udah oke banget lah ya. Ukuran SSD-nya dipakai ini pendek ya, di 2242, kayak di Lenovo Legion Go di handheld gaming-nya, dan ini juga bisa diganti ya, jadi aksesnya dibuka. Beda sama RAM-nya yang disolder di motherboard-nya, sama khasnya si ARM chipset lah memang. Jadi nggak ada opsi untuk upgrade RAM-nya. Dan RAM-nya ini kenceng banget ya, di 8448 MHz berjenis LPDDR5X, yang mana bisa dipakai di X86 tuh biasanya cuma di 6400 MHz aja. Oke, walaupun ini bukan laptop gaming, tapi gue penasaran ya, gimana performance dari Snapdragon X Elite di gaming esports title ya. Karena di dunia game mobile kan Adreno nih udah kayak juara lah ya. Tapi gimana di platform Windows? Oke, kita cek dulu pakai Dota 2, yang ternyata kita cek di resolusi 1280p best looking ternyata kurang ngangkat nih. Kayak banyak frame drop, dan rata-rata FPS di 40-an aja. Kalau War itu bisa turun ke 20-an FPS, jadi mesti settingnya kita rendahin lagi. Lanjut kita cobain Valorant, yang sayang ya belum bisa jalan nih di laptop ini. Ketika diaktifin dia minta restart laptopnya ya, pas dihidupin dan di restart lagi dia minta restart terus, dan ya jadinya kita doain aja lah biar developernya sehat-sehat ya, biar cepat bisa running native Valorant di platform Snapdragon X Elite ini. Next kita nyobain Wuthering Waves yang dari HP juga sekarang udah ada di sini, dan ternyata jalan walaupun FPS-nya cuma slideshow aja pas gerak-gerak ya. Graphics-nya udah di low, frame drop-nya juga ngangkatnya ke satuan aja. Jadi ya berniat main game ini main di HP aja. Beda cerita kalau kita mainin game 3D yang emang didesain buat PC. Control, walaupun jalannya cuma di resolusi 768p ya, HD aja dengan quality low, itu bisa lancar 60 fps plus. Ya, jadi pasti nyaman banget buat dimainin. Dan abis itu biar afdol sekalian kita nyobain game yang berat ya. Dan kita tes nekat ke God of War dengan setting rata kiri dan dapat FPS yang belasan doang. Ya apa-apa lah, yang penting masih jalan dulu aja. Karena platform baru kayak gini kan ya udah jalan aja udah syukur ya. Apalagi kan ini pakai IGP ya, Integrated Graphics, yang mana nggak usah terlalu ngarep yang gimana-gimana juga, tapi it works. Tapi ya maksudnya gue lebih mikiran ke masa depannya sih. Masa depannya masih cerah gitu tuh. Oke, baterai ini salah satu poin yang paling penting buat laptop ini, karena poin kuatnya tuh di sini ya, di efisiensinya. Kapasitasnya 70 Wh yang mana termasuk gede buat form factor-nya yang tipis kayak gini. Dan selama pengetesan dipakai buat media consumption kayak nonton Netflix itu cuma turun sekitar 8% dalam 1 jam. Ya, dan ketika gua tinggal di mode sleep 10 jam itu drainnya sedikit, cuma sekitar 5% aja. Jadi bisa dibilang emang irit banget.
Nah, di paket pembeliannya, ini kita juga bakal dikasih charger adapter 65 watt dengan USB Type-C ya. Jadi bisa dibilang udah pakai yang kayak charger HP standar GAN ya, gallium nitride. Yang setelah kita tes charging dalam kondisi laptop sleep itu cuma dibuka buat cek baterai 0 sampai 100% sekitar 1,5 jam. Ya, tapi buat sampai ke 50% cuma butuh sekitar 40 menitan aja. Jadi lebih cepat ke 50%-nya. Dan hal yang menurut gua design wise adalah port Type-C-nya ini ya ada di kanan kiri. Jadi kalian bisa ngecas di kedua sisinya. Nyaman banget. Oke, so kesimpulannya, sebagai laptop ultra portable ya, Lenovo Yoga Slim 7X ini punya potensi yang menjanjikan banget. Arah chipset Snapdragon ini udah di jalan yang benar, dengan efisiensi yang mantep dan form factor yang super portable. Mesti memang saat ini masih ditukar dengan performance-nya dan ya compatibility software yang juga masih harus terus di-improve ke depannya gitu ya. Karena memang ya posisinya saat ini kita tuh jadi early adopter untuk teknologi baru kayak gini. Dan memang ya mesti serba maklum istilahnya gitu kan. Dan dulu waktu gua pakai pertama MacBook Air M1 itu juga ngadepin hal yang mirip-mirip ya. Masih banyak aplikasi yang jalannya nggak native, jadi kadang ada problem sedikit di sana sini. Jadi mesti pakai translator yang kadang kurang maksimal ya, ada bugnya di sini. Tapi ya sekarang kalian bisa lihat ya semua udah rata-rata udah maksimal, compatibility-nya udah oke. Dan gua harap sama, semoga di Snapdragon X Elite ini juga bisa kedepannya improve-nya juga semakin oke. Nah, sebenarnya laptop ini buat siapa sih? Menurut gue ini adalah buat kalian yang kerjaannya itu nggak butuh yang komputasi tinggi banget kayak video editing atau render-renderan. Laptop ini tuh cocoknya buat yang bisa dibilang banyak pengguna lah. Kalau kalian kantoran, ngetik-ngetik, atau mungkin buat yang banyak buka Excel, Word, ini pede aja bisa bawa laptop ini tanpa charger seharian karena ya tadi ya efisiensi dayanya oke, buat media consumption-nya oke, buat fotografer yang di lapangan yang butuh untuk input-input data, ngecek-ngecek Lightroom dikit-dikit ini juga masih bakalan oke banget karena layarnya juga super duper bagus dan ya ini enteng banget buat gampang dibawa kemana-mana. Buat harganya sendiri, ini di 25 jutaan ya, bisa dibilang masih oke sih menurut gua buat spek premium yang dibawa sama laptop ini ya, dari body yang solid, layar yang tadi mantep. Cuma memang strategi Qualcomm ini langsung hantem kelas atas banget nih. Dan Lenovo juga bisa dibilang cukup berani ya. Jadi mungkin untuk baca pasar dulu saat ini terutama di Indonesia, dan ya kalau kalian cek ya kompetitor di kelas harganya di X86 dan sesama ARM di MacBook memang masih jadi pilihan yang lebih aman. Tapi kalau kalian pengen nyobain teknologi terbaru kayak gua ya, ini laptop menarik banget sih. Dan kalau ngomongin produk Lenovo sendiri ya pastinya reputasi after sales-nya udah terkenal bagus ya. Jadi ngerasa lebih aman aja belinya, terutama udah dapet 3 years premium care plus 3 years ADP ya, damage protection. Jadi sadis banget Lenovo ini untuk urusan proteksi. Dan harapan gua ke depannya ya platform ini makin diseriusin sama Qualcomm dan Microsoft terutama ya di Windows ya, biar overall experience-nya makin oke. Karena kan ARM di ekosistem mobile tuh udah bisa jalanin game-game berat ya, kayak tadi Wuthering Waves, Genshin ya, dengan gameplay yang nyaman. Logikanya ya pasti juga bisa dioptimize di platform ini oleh developer. Oke guys, gitu aja dari gua. Tulisin pendapat kalian di kolom komentar tentang laptop ini dan gua akan ya jawabin pertanyaan kalian kalau bisa gua jawab gitu ya. So itu aja, thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya dikasih jempol ke atas, jangan lupa juga subscribe ke Best in Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gua Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Akhirnya Windows on ARM. Walaupun bukan yang pertama, tapi ini bisa dibilang yang paling matang.